Timnas Indonesia mengawali ASEAN Mitsubishi Electric Cup dengan meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat spesial karena sebagaimana kita tahu bahwa tim yang diturunkan adalah mayoritas berusia di bawah 22 tahun. Ini menjadi modal berharga bagi Timnas Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya. Pertandingan ini diwarnai sejumlah kejadian tidak sportif dari tim lawan. Bagaimana ceritanya? Bagi para pendukung Timnas Indonesia, jangan lupa like dan subscribe. Timnas Indonesia menghadapi Myanmar di laga pembuka yang berlangsung di Yangon, Myanmar. Shin Tae-yong menurunkan skuad muda. Tercatat hanya Pratama Arhan yang menjadi paling senior, serta tim line up juga hanya diisi 4 pemain saja yang sering masuk ke skuad senior. Sedangkan Myanmar menurunkan skuad terbaiknya untuk menghadapi Indonesia. Skuad yang diturunkan Myanmar memiliki rata-rata usia 26 tahun. Di babak pertama, Timnas Indonesia langsung tampil menekan, namun ancaman justru datang dari Myanmar. Di awal pertandingan, Timnas Indonesia tampil sedikit ragu-ragu dan sering melakukan kesalahan. Beruntung kiper Cahya Supriyadi tampil sangat bagus di pertandingan ini. Penampilan heroik Cahya Supriyadi terlihat ketika ia berhasil menghalau tendangan pemain Myanmar dari sepak pojok langsung, hingga ia membentur tiang gawang. Di babak pertama ini, Timnas Indonesia tidak melesatkan tendangan ke arah gawang. Babak kedua dimulai, Timnas Indonesia memasukkan pemain andalannya, yaitu Asnawi Mangku Alam dan Rafael Struijk. Kehadiran pemain tersebut langsung membawa perubahan yang signifikan bagi permainan tim Indonesia. Aliran bola dari kaki ke kaki menjadi semakin lancar. Lini belakang juga lebih tenang ketika menghadapi serangan Myanmar. Lini depan yang dimotori oleh Rafael Struijk juga sering mengancam kawan Myanmar dibanding dengan babak pertama. Penguasaan bola Timnas Indonesia hingga di menit ke-70 mencapai 60%. Kebuntuan akhirnya pecah bagi Timnas Indonesia ketika di menit ke-76 Timnas Indonesia berhasil membobol gawang Myanmar lewat tembakan keras Asnawi Mangku Alam setelah memanfaatkan kemelut di area kotak penalti dari skema lemparan Arhan. Sayangnya, gol ini tercatat sebagai gol bunuh diri dari pemain Myanmar. Setelah gol itu, permainan kedua tim cukup seimbang. Sayangnya lagi, banyak peluang emas Timnas Indonesia yang terbuang sia-sia akibat penyelesaian akhir yang buruk. Hingga pertandingan berakhir, skor 1-0 untuk kemenangan Timnas Garuda bertahan hingga selesai. Kemenangan ini meningkatkan kepercayaan diri bagi para pemain muda. Kemenangan sangat penting untuk menjaga peluang lolos ke semifinal, karena di saat yang bersamaan Vietnam berhasil mengalahkan Laos dengan skor telak 4-1. Namun, masih cukup banyak PR yang harus diselesaikan oleh SDY. Di babak pertama, lini serang seperti kehilangan sentuhannya. Untuk lini tengah juga masih belum menemukan kombinasi yang tepat, sehingga susah untuk mensuplai bola. Di babak pertama ini juga Myanmar bermain seperti tarkam. Myanmar kerap kali melanggar pemain Timnas Indonesia dengan keras. Puncaknya menjelang akhir babak pertama ketika Marcelino Ferdinand berhasil melewati pemain Myanmar. Kemudian Marcelino dilanggar dan bola muntah ditendang sehingga mengenai kepala Marcelino. Kejadian ini membuktikan bahwa Piala AFF masih lebih mengandalkan emosi dibandingkan dengan permainan yang cantik. Rasanya berbeda ketika kita biasa melihat Timnas Indonesia bermain di kualifikasi Piala Dunia, kemudian melihat Timnas Indonesia bermain di Piala ASEAN. Babak kedua, aliran bola lebih baik karena Asnawi bermain lebih maju. Selain itu, memasukkan Struijk dan Detan menambah gaya gedor serangan Timnas. Permainan Struijk sangat membantu sekali dalam pertandingan ini. Meraih kemenangan membuat Indonesia sementara menempati posisi kedua di klasemen grup B. Selain itu, juga menambah poin FIFA sebesar 1,8 dan menaikkan peringkat FIFA Timnas Indonesia ke posisi 124. Pertandingan selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Laos pada tanggal 12 nanti di Stadion Manahan Solo.